Betapa pendidikan bagi sepasang suami istri ini menduduki posisi yang sangat penting. Sehingga dia tidak ingin mewariskan harta bendanya untuk dibagikan kepada kelima putra-putranya. Tapi dengan caranya sendiri, dia akan mewariskan pendidikan. Apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini? Mari kita sambut Horaman Saragih dan Pintauli Sitorus. Horas. Silakan duduk. Jadi Anda berdua berasal dari mana? Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pematang Siantar. Iya. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Kandis, Provinsi Riau. Umur kalau boleh tahu berapa sekarang? Umur saya sekarang ini jalan 78 tahun, Pak. Kalau Bu Pinta? 70. Saya dengar bahwa Pak Horaman dan Bu Pinta ini mengambil keputusan untuk tidak membagikan harta yang saat ini dimiliki untuk kemudian menjadi milik dari 5 anak ini. Iya. Jadi harta itu tidak dibagi? Tidak. Lalu diapakan hartanya ini? Jadi harta itu kami temui notaris. Bahwa harta kita ini tidak bisa diperjualbelikan, tapi hasilnya harus menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya. Artinya ini untuk cucu? Cucu dan cicit. Makanya sampai cicit, pokoknya sampai selama harta itu masih ada, hanya boleh dipakai untuk pendidikan? Untuk pendidikan. Supaya sekolah mereka semua. Bapaknya dan mamanya jangan kesulitan membiayai sekolahnya. Maknya berarti menantu juga disuruh saya dan sekolah. anak saya jangan juga sampai susah menyekolahkan cucu cicit saya. Itu cerita. Siapa yang mau sekolah, Pak, saya sekolahkan. Wah, ini menarik ini. Ini saya mau meniru nih. Walaupun saya sudah ke notaris, di notaris itu perjanjiannya adalah harta dibagi kepada 3 anak dengan sama rata, nggak peduli kakak, nggak peduli adik. Tapi saya mulai berpikir ulang ini. Jangan-jangan memang tidak boleh bagikan anak-anak ini harta, tapi bagaimana harta itu bisa untuk menyekolahkan anak cucu cicit saya nanti ya. Jadi terima kasih, nih ide bagus ini. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan berikut ini. Bagi Horaman Saragih dan sang istri Pintauli Sitorus, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup anak-anak mereka. Keyakinan itu didapat dari pengalaman pasangan ini. Pintauli yang mendorong dan membantu biaya sang suami melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana. Dengan bekal pendidikan itu, Horaman Saragih dapat meniti karir yang bagus di Departemen Tenaga Kerja. Saat ini, 3 orang anak mereka telah menyandang gelar doktor, sementara 2 orang sedang menyelesaikan pendidikan S3. Sebenarnya orang tua keinginan supaya anaknya tuh bisa ngambil S3 semua gitu loh. Iya, dan saya pun juga kepingin juga ngambil S3, dan sekarang saya S3 nih. Ya, memang orang tua saya di sini begitu gigih memperjuangkan anaknya. Dia berusaha bagaimana supaya anaknya itu sekolah gitu loh. Saya memang mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendorong semangat dan membuat kami juga mau menuntut ilmu. Bukan hanya pada anak-anak mereka, Horaman Saragih dan Pintauli juga mendorong dan membiayai pendidikan menantu mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Awalnya saya kan memang perawat. Nah, jadi dimotivasi dengan mertua saya sendiri, saya disekolahkan lagi ngambil D3 kebidanan karena itu kan perlu buat pendidikan untuk kita bekerja kan. Gimana ya kita namanya menantu dikuliahkan, pasti senang, semangat, ada motivasi dari keluarga mertua gitu.
Pasangan Horaman Saragih dan Pinta Uli Sitorus juga memikirkan pendidikan cucu-cucu mereka. Mereka sepakat dengan 5 orang anaknya untuk tidak membagi harta mereka, namun dijadikan dana abadi untuk pendidikan cucu-cucu. Kepedulian akan pentingnya pendidikan juga diwujudkan Horaman Saragih dan Pinta Uli Sitorus dengan mendirikan sekolah menengah pertama SMP Tunas Bangsa pada tahun 2004 di Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Sekolah ini gratis bagi suku Sakai, sedang bagi anak dari suku yang lain ditarik biaya, namun dengan biaya yang rendah. Horaman Saragih dan Pinta Uli Sitorus berasal dari keluarga sederhana, dan pendidikanlah yang mengubah nasib mereka, sehingga mereka paham betul pentingnya pendidikan bagi masa depan seseorang. Kembali ke Pak Horaman dulu ya. Jadi masa lalu Anda juga pahit ya. Anda ditinggal orang tua sejak kecil ya. Iya. Jadi Umur saya 1 tahun, ibu saya meninggal. Sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana wajahnya. Tapi kawin lagi bapak saya, ibu saya ini terus menganggap kami sebagai anaknya. Nah, setelah lulus SMA, saya melamar Akademi Militer. Lulus dari Kodam 2, dikirim ke Magelang. Rupanya di sana ada lagi latihan, namanya Pantohir, disuruh pulang karena kalah. Oke, Saya jadi tidak nggak lulus. mau pulang ke Medan atau ke Siantar. Lebih baik mati saya di Jawa Dirantau daripada di daripada Sumatera gitu. Karena anggapan saya sorga itu dekat dari Jawa. Saya lihat Pak, orang-orang kan semua famili pulang dari Jawa hebat-hebat. Hebat-hebat ini. Kalau Berarti saya surga lebih tinggal- dekat dari Jakarta. Iya, larilah ke Bandung Pak. Di Bandung saya apa kehidupan, famili pun tidak ada. Makan dari mana? Menjual kartis Pak. Calo. Jakarta, iya Jakarta, Bandung Jakarta, Bandung Surabaya, Semarang, ya asal makan kan Pak. Nah pagi-pagi saya lihat banyak koran di alun-alun. Buat apa ini Pak? Mau dijual? Jadilah. Saya tanya, mau dijual? Mau kau menjual? Oh mau Pak, berapa? Kalau laku 10 sama kau uangnya 1 katanya. Waktu itu 10 sen satu ketip. Berapa lama hidup susah seperti itu? 1 tahun Pak. Setelah itu? Setelah itu kan menjual koran, ada pengumuman penerimaan Akademi Industri Militer, Pabrik Senjata dan Mesiu. Wow. Pindad. Pindad ini Pindad ya. sekarang ini Pak. Oke. Jadi Daftar saya ke ini sana. Lamar, ujian, masuk. Wah. Itu, Pak. Masuk memang kita dibiayai Pak. Terus ketemu ibu kapan ini? Nah, jadi tahun 72 abang saya ini kan tentara, pangkatnya kapten, ditempatkan di Aceh. Kirim surat sama saya di Bandung, pulang dulu kau, mau kawin saya tanggal 21 katanya, Agustus tahun 72. Nah, jadi pulang, ditujukan ini Pak. Langsung cocok. Ya, mau kau ini, ada Pinta Uli Sitorus. Ayo kita lihat, cantik katanya. Wah, ini cantiknya gimana gitu. Terus kenapa ibu mau sama Pak Horaman waktu Ya, itu? itulah. Apa menariknya Pak Enggak. Horaman ini? Datanglah bapak ini ke sana, Iya. ditunjukin oleh paribannya. Iya. Ada di sana baru turut cantik katanya. Iya. Memang aku dulu kembang desa Pak. Iya, bukan bohong. Iya, iya. Iya, cantik. Memang apa? luar biasa Pak Horaman ya, Nah, jadi memetik datang dia ke sana, kembang Pak. desa. Nah tapi kenapa kembang desa kan punya banyak pilihan, kenapa pilihannya jatuh kepada Pak Horaman? Apa hebatnya Pak Horaman ini? Ya jadi gini Pak, dia kan datang dari Bandung. Hah. Jadi ya mau kau ke Bandung katanya. Gimana ya? Gitu. Mikir aku. Tapi mungkin di Bandung lebih enak. Karena dia udah sarjana muda, udah pegang negeri. Oh jadi bukan lihat fisiknya, bukan lihat siapa dia, Ya, tapi lihat juga masa ganteng. depan. Ganteng juga. Oh ganteng juga. Iya. Oh oke. Jadi sudah itu ya
nanti aku tanya dulu mama. Ya gimana mak? Ya pergilah kalau mau. Ya, sama udamu katanya. Ya udah, saya pergi, itulah. Jadi mau Awal sama mula. dia. Saya kira enak dia kawin sama dia, tahu-tahu prihatin. Oke, masih pahit hidupnya ini. Masih pahit, Pak. Ya, karena saya dengar cerita Pak Horaman ini didorong ya sama Bu Pinta untuk ayo kamu sekolah lagi. Sekolah lagi. Betul Ya, itu, sekolah betul. bahkan Ibu Pinta rela untuk biar aku yang cari uang. Iya. Kau dagang. sekolah aja. Iya. Jadi betul. mama saya juga membantu. Kasih Beruntung modal, sekali Pak kasih Horaman apa ini. gitu. Iya. Ada punya kalung aku 1 gram aku jualin. Demi untuk sekolah Sudah mau suami. sekolah, tapi kami janji. Kamu harus nurut sama saya. Aku nurut sama kamu. Kenapa kamu ngomong gitu? Ya, 1 nggak boleh main judi. Kedua jangan main perempuan. Mantap. Jangan mabok. Mantap. Mau? Mau. Mau. Udah saya sekolah Pak. Dia. Luar Kadang-kadang naik biasa. sepeda. Itulah pahitnya Pak, naik sepeda. Udah gitu aja Pak. Selama tamat ada 4 tahun itu ambil S1. Lulus. Luar biasa. Udah punya anak berapa lah dia saya waktu itu. Sudah punya anak waktu Udah itu? punya anak juga terus. Anak pertama. Anak Jadi pertama, anak bagaimana kedua. mengatur keuangan? Ngontrak rumah juga Pak itu. Belum punya Pahit. rumah? Belum punya rumah. Jadi 1,5 tahun anakku lahir Hohen, baru aku punya rumah. Ini yang saya mau ceritakan di acara Ki Candy, bagaimana perjuangan orang tua dengan segala penderitaan tadi yang diceritakan. Pertama, masing-masing sadar bahwa pendidikan itu penting sekali ya. Iya, Pak. Jadi Bapak walaupun sudah bekerja, tapi Ibu dorong agar kamu kuliah lagi. Iya. Urusan rumah tangga biar aku yang berjuang, begitu kira-kira. Iya, iya, Walaupun Pak Horaman juga punya gaji. Iya. Tapi kan kalau diandalkan untuk kuliah dan untuk kehidupan anak-anak pasti tidak cukup itu Nggak ya. cukup. Jadi ibu juga berjuang ya. Nah, nanti cerita ya, anak-anak ini bagaimana masa-masa ketika mereka harus sekolah, kemudian apa yang ibu dan bapak lakukan untuk membuat mereka semangat untuk berpendidikan setinggi-tingginya ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Rumah kami mengontrak, kadang-kadang nyamuk pakai kudamu. Nggak ada Panas. kipas. Keringatan baju. 3 kali ganti satu malam baju ini. Diganti Karena mama keringat. bajunya. Bu Pinta dan Pak Horaman ya, tadi saya sudah dengar dan saya yakin penonton juga menyimak bagaimana perjuangan ya Pak Horaman dan Bu Pinta ya di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang tidak gampang, itu ternyata mampu mendorong Pak Horaman untuk melanjutkan sekolah dan kemudian 5 anak-anak ini juga berhasil ya. Iya, Pak. Nah, masih hafal nggak Pak Horaman? Anak-anak ini pendidikan tertingginya sampai di mana? Masih Iya. ingat atau tidak? Ikan, Pak. Nah, coba yang nomor 1. Nomor 1 ini dulu saya arahkan sebenarnya sekolah pendeta. Dia akhirnya memilih ke bagian hukum. Hukum. Nah, lulus dia S1 di Jakarta, S2 juga di Bandung. Nah, S3 ini di Bandung, Pak. Baik, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini jurusan apa? Komputer. Sarjananya, lulus dia S1 komputer, masuk tentara. Terus disekolahkan apa dia? Tentara lagi. Ke Master Pertahanan dan Keamanan. Di mana itu? Di Jakarta ini, Pak. Di Hankam, Universitas Hankam itu. Nah, kemudian dia pernah 2 kali tugas tentara PBB ke Kongo sama Libanon. Ya, Libanon ya Pak. Anak ini. Baru dia ngambil doktor. Mantap. Nomor 3. Nomor 3 ini dia pertama sekolah teknik di Ukrida, Jakarta ini. Ya, dilanjutkan ngambil master teknik juga tentang IT. Nah, terakhir dia ngambil doktor di UI juga. IT juga dia, telekomunikasi. Nah, Anak keempat. anak keempat
ini si Hendra, S1. Apa, D3 dulu? Oh iya, Oh, D3 dulu, dulu. D3 kesehatan. Nah, Manajemen rumah sakit. manajemen Pak, perumah sakitan. Ngambil S2 dia di Universitas Veteran ya. Nah, ngambil S3 dia di Malang Pak, jurusan ekonomi. Itu. Dan yang terakhir, Yang terakhir ini jurusan psikologi. jenjangnya sampai Sampai ke sarjana ini S3. S3 juga, dokter Iya, juga. dari Bogor, Oke. Pak Universitas Masih Pakuan. psikologi. Iya, itu. Oke. Baik, kalau gitu kita salah satu kita undang untuk mendampingi ya, supaya bisa cerita dari perspektif anak tentang masa lalunya ya. Boleh Pak, boleh. Mari kita sambut Profesor Hoga Saragi. Nah, ini panggilannya Prof. Apa kabar Prof? Terima kasih Bang. Silakan duduk, silakan duduk. Tunggu dulu, biasa kalau kita panggil Prof gitu kan artinya umur udah mulai gimana gitu ya, senior. Ini umur berapa ini? Pas puji Tuhan, anugerah Tuhan 40 tahun pas Bang Andi. Wis. Guru besarnya. Iya. Sekarang umur berapa? Saya lahir 76, 45-an lah. Oh, jadi pas 40 40 guru besarnya keluar dapat SK-nya. guru besar. Iya. Oke. Profesor. Jadi umur 40 sudah profesor. Iya. Saya ngaku-ngaku profesor. Itu pun nggak diakui. Aduh, sedih sekali. Boleh cerita nggak? Ini kan kalau kita lihat semua sudah sukses ya. Iya. Orang hanya melihat biasanya, oh iya hebat, sukses. Tapi orang lupa bagaimana proses. Iya. Penuh dengan onak dan duri perjalanan ini, apalagi orang tua ya. Coba masa-masa kecil itu masih ingat nggak bagaimana susahnya hidup waktu Iya. masa kecil? Jadi ini mohon izin sama Abang Owen, Abang Hondor, adik Hendra, adik Raja. Memang waktu kecil itu kita Bang, selalu Bapak Mama ini ya, mengumpulkan kita pada satu meja untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadi saya ingat selalu itu sore sampai nanti jam 8 malam itu belajar. Bahkan adik saya si Raya ini suka lari-lari si Hendra gitu kan, kita tangkap, kita ikat di meja biar belajar gitu. Terus mama juga selalu ngajarin garis-garis, segitiga, apa gitu. Sampai kita bisa baca tulis hitung gitu. Jadi di rumah ini ketat juga Nggak disiplin belajar ya. TK. Iya, Disiplin ya? disiplin. Jadi memang kan kami sering misalnya ada selisih paham, tapi mama selalu, nih saya aja nih pukul-pukul gitu. Jadi nggak boleh mukul adik atau abang gitu, jangan berantem. Mama pura-pura ngambilin baju, udah saya kabur aja dari rumah. Jangan mak, kita jadi nangis, akhirnya kita bersatu lagi semua. Dulu waktu kecil katanya giliran mau makan tuh pembagian ketat sekali. Ya. Coba cerita apa yang terjadi di rumah. Jadi gini Pak, saya masak udah tengah 4, nyuci semua. Setengah 4 pagi. Subuh. Beres semua jam 5. Tengah 6 aku ke pasar belanja untuk sembako jualan. Bapaknya udah mandiin anak, udah siap di meja apapun yang ada. Jadi itu pagi-pagi udah dikasih bapaknya. Jadi aku rajin, bikin bakwan, bikin makanan. Tapi anak ini nggak pernah saya kasih 100 perak buat jajan. Oh jadi nggak ada uang saku, Nggak ada. saku gitu. Telur itu. Jadi kita, Jadi kalau lapar di sekolah bagaimana? jadi kita ya lihat aja teman-teman makan apa gitu Bang. Tapi kita selalu disediain mama di rumah memang. Ketawa. Jadi kami nggak pernah pegang uang Bang dari kecil. Karena itu misalnya kan sebelah saya nih ada guru kadang-kadang kan fotokopi harus bayar 500 perak. Jadi kadang saya nanti saya bilang ke gurunya, besok saya kasih tahu mama, nanti baru saya kasih ke gurunya Bang. Atau saya pinjam ke sebelah teman sebangku. Nanti dia talangin. Nah besok saya bilang mak, ya dikasih. Jadi bahkan gini Bang, saya ingat dulu gini. Bapak mama itu bilang gini, waktu itu kan kami udah kerja, udah semuanya sarjana. Udah kalian pacaran kek, papa mama mau minang cucu gitu, mau ngomong cucu gitu kan. Nah abang saya nomor 2 kali nangis Bang waktu itu. Kenapa? Atau yang keempat. Kenapa? Karena gimana mau pacaran mak, uang aja nggak pernah dikasih. Nggak ada modal. Iya. Nggak ada modal. Jadi akhirnya bapak mama mencetuskan Bang. Oke, setiap malam minggu dikasih. Dulu berapa ya gitu. Nah ternyata begitu kami jalanin, uang itu juga nggak digunakan, itu ditabung Bang malah. Jadi didikan orang tua inilah, ajaran bapak, ajaran ibu itu sangat bagus sekali. Artinya bahwa kami betul-betul bisa berlima ini kompak, bersatu, rukun, tidak pernah ribut. Soal telur bagi 5 itu betul itu? Betul. Jadi gini anak-anak ini kalau siang
Udah ngumpul semua, ada yang pulang sekolah, ada yang TK masih kecil. Saya beli talam bagi yang besar. Iya. Abang 1, 2, 3, 4, 5 duduk bulat. Iya. Saya sendok nasi 3 piring Di tengah. tengah-tengah. Terus? Bikinlah sayur, daun ubi, Iya. bikin tahu. Kadang-kadang 2 telur itu bagi 5 makan. Bikin teko 1, bikin gelas yang tertutup plastik. Ayo berdoa. Siapa bikin 2 abang makan. Yang kecil aku hapin. Habis makan semua cuci tangan udah. Terus sudah habis makan Pak, aku sisanya. Kebagian ikan, enggak kebagian udah aku makan. Kalau pamannya orang ini belajar susu encer saya bikin Pak, nanti jam 10 jam 9. Susu encer itu maksudnya apa? Karena nggak bisa kental Pak, nggak cukup. Oh, lebih banyak air daripada susu. Pempites manis. Susu encer, iya. Sekarang ketawa ya. Dulu Pak, pasti sedih itu ya. Iya sedih. Minum susu jadi rasa kadang-kadang air saya itu bikin ya. roti, apalagi ini kadang-kadang jam 2 belajar malam. Saya rebus telur, Iya. makan ini. Bikin teh manis, ini Pak. Ya itu. Jadi aku pahit Pak, penghidupan saya itu. Tapi ngurus anak ini sungguh-sungguh Pak. Jadi kalau malam Pak, karena kami itu kontrak rumah kami mengontrak, kadang-kadang nyamuk pakai lampu, nggak ada kipas. Keringatan baju. 3 kali ganti satu malam baju ini. Diganti Karena mama keringat. bajunya. Baik, jadi Ya, Bu itu. Pinta, Pak Horaman ya, lepas dari tertawa seperti ini pasti dulu nggak bisa ketawa itu ya, karena pahit betul hidup ini ya. Tapi faktanya hari ini Bapak dan Ibu berhasil. Ya, kalau kita lihat dari pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak juga, dan cucu-cucu tentu saja. Jadi ini sekali lagi pembelajaran, termasuk buat saya pribadi, ini pembelajaran yang berharga. Nah, dengan apa yang Pak Horaman dan Bu Pinta lakukan, ya, bisakah sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini, di mana orang tuanya sering putus asa, ya mungkin oleh karena kemiskinan, mungkin karena pendidikan yang rendah, kemudian merasa bahwa ya sudahlah anak-anak terserah nanti itu urusan Tuhan. Padahal ini kan kalau dilihat bukan urusan Tuhan, kita harus berjuang ya. Nah, kemudian bahkan Bapak Ibu mendirikan yayasan, tadi ada sekolah, bikin sekolah, kemudian bikin rumah sakit ya. Ini kan sesuatu yang sangat positif. Entah Pak Horaman atau Bu Pinta bisa sampaikan sesuatu untuk orang tua yang selama ini mungkin merasa putus asa, merasa kemudian nggak berdaya ya. Kalau kita lihat cobaan hidup kan berat sekali. Nah, adakah yang mau disampaikan untuk membangkitkan semangat dari keluarga-keluarga yang ingin sebenarnya anak-anak juga berpendidikan tinggi tapi kadang-kadang putus asa, patah semangat? Ya, kami orang Batak ini kan ada itu Pak, ya falsafah lah. Apa itu falsafahnya? Hugogo pemasari, arian gebotari, lau pasikolahkon geleki. Artinya? Saya kerja keras, bekerja untuk menyekolahkan anak saya. Supaya bisa dia seperti anak orang yang normal menyekolahkan anaknya. Gitu, itu nyanyiannya Pak. Baik, jadi Falsafah hidup. orang tua jangan berpikir bahwa anaknya cukup pada pendidikan yang rendah, tapi harus berjuang Berjuang. agar anaknya bisa sekolah setinggi-tingginya. Iya, itu Pak. Baik. Ya, Pak, waktu anak-anak itu masih kecil, selalu saya bawa ke gereja. Sekolah minggu. Jadi pendidikan. Biarpun aku nggak ke gereja, anak kita duluan saya antar. Baik. Jadi Nah, itu. agama juga penting. Agama pun. Jadi terus saya antarin 5-5-nya. Senanglah. Sampai sekarang tidak pernah mau melawan. Pendidikan moral dan agama juga penting ya. Iya, itu Baik. aja Pak. Iya. Terima kasih Bu Pinta, terima kasih Pak Horaman, terima kasih Prof. Iya, sama-sama. Bang. Baik. Dan berikutnya tamu kita adalah seorang ibu atau orang tua tunggal, single parent. Jadi dia berjuang menyekolahkan anaknya walaupun suaminya meninggalkan dia justru pada saat usianya masih muda. Tapi faktanya 5 anaknya juga sukses dalam pendidikan. Bagaimana perjuangan perempuan yang menjadi orang tua tunggal ini? Ikuti terus Kik Andi.